orang yang pernah mengalami kusta. Baik, dan hari ini saya juga tidak sendirian, saya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten tentunya, yang sudah kita tunggu-tunggu informasinya. Baik, dan saudara, hingga saat ini orang yang pernah mengalami kusta, OYPMK, dan penyandang disabilitas mengalami berbagai tantangan dan kesulitan kala kembali ke masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah minimnya akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Dan pada 2019, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK disabilitas sebesar 45,9%. Artinya, dari 10 penyandang disabilitas usia kerja, ini hanya 5 yang masuk dalam angkatan kerja. Dan angka ini hanya sepertiga dari TPAK non-disabilitas. Rendahnya TPAK disabilitas menandakan kesulitan yang dialami penyandang disabilitas dan OYPMK dalam pasar tenaga kerja. Penyandang disabilitas termasuk OYPMK dianggap kelompok yang tidak produktif, tidak memiliki kemampuan yang layak, serta adanya kekhawatiran kerugian material perusahaan dalam menyediakan aksesibilitas di tempat kerja menjadi salah satu hambatan yang ditemukan dari sisi penyedia kerja. Lalu bagaimana sih peran pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup OYPMK melalui dukungan dan pemberdayaan di masyarakat hingga mendapat kesempatan kerja layaknya masyarakat pada umumnya? Apa saja yang sudah dilakukan organisasi atau lembaga swasta dalam upaya memberikan manfaat hingga memberdayakan penyandang disabilitas dan OYPMK? Kita akan bahas bersama narasumber kami. Ada dua rencananya ya, tapi baru satu yang terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu, itu Mas Mahdis Mustafa, OJPMK Berdaya, sekaligus sebagai seorang supervisor cleaning service PT Azareta Hana Mega Trading. Selamat pagi, Mas Pagi, Mas. Mahdis. Pagi, Mas. Sehat ya, Mas Mahdis ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini lagi di kantor atau masih di rumah saja? Saya sekarang sudah di kantor, ini cuma lagi ada di ruangan yang tersendiri di ruang kantor kami. Maaf ya mengganggu kesibukannya ya, Mas Mahdis ya. Oke, siap, tidak apa-apa. Siap untuk berbagi informasi kepada rekan-rekan, kepada pendengar kita semuanya tentunya. Iya. Baik, dan nanti kita juga akan mengundang nih ada Bapak Agus Suprapto selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK RI. Tapi sabar menunggu karena gimana pun juga kesibukannya juga tentu padat sekali ya. Baik, dan sekarang saya sebelumnya mau ke Mas Mahdis dulu nih. Mas Iya. Mahdis, boleh diceritakan awalnya Mas Mahdis ini sebagai OYPMK yang berdaya ya, boleh diceritakan pengalaman Anda bekerja di perusahaan saat ini. Boleh tahu perusahaan apa, kemudian Anda pertama bekerja ini pada tahun berapa, terus awalnya ketika akhirnya memutuskan untuk bekerja, apa nih yang menginspirasi? Boleh diceritakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengalaman saya khusus di perusahaan ini baru di awal Januari. Kebetulan perusahaan outsourcing yang kami tempati sekarang ini, PT Azareta Hana Mega Trading, menjadi pemenang di lelang tender Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar. Tapi sebenarnya sebelumnya kami sudah lama berganti perusahaan. Kami sudah beberapa perusahaan yang masuk. Alhamdulillah tetap kami diberdayakan, termasuk saya pribadi sendiri sudah 4 perusahaan yang pernah saya masuki. Untuk terakhir ini awal Januari masih sempat di cleaning service, tapi seiring waktu 2 bulan 3 bulan kami dipercaya oleh PT Azareta Hana Mega Trading menjadi seorang supervisor. Itu secara tidak langsung sih menjadi kebanggaan tersendiri karena saya merasa OYPMK masih bisa, masih mampu. Insya Allah
kami dan teman-teman OEPMK sendiri yang ada di dalam naungan ini tetap semangat karena PT Azareta Hanamaga Trading atas inisiatif dari pejabat dari Rumah Sakit Dr. Tajudin Halid masih mengizinkan kami untuk tetap berada di rumah sakit ini dan di perusahaan yang ada sekarang ini. Baik, jadi sebelum bekerja di perusahaan ini sudah pernah bekerja juga di sebuah perusahaan lain gitu? Saya sendiri pribadi sudah 4 perusahaan yang saya lalui di Wow. outsourcing. Kebetulan kontrak kami kan kontrak per tahun. Jadi setiap kontrak berakhir kami melamar pekerjaan kembali, memperbarui CV kami. Alhamdulillah kami diterima, terutama diri saya pribadi tidak dipersulit begitu oleh teman-teman perusahaan dari outsourcing tersebut. Baik, ya, Mas Madis, ini lokasinya di mana? Makassar ya? Iya, Makassar, Mas. Berarti dari bekerja pertama juga di Makassar? Pertama di daerah sih, di daerah di Sulawesi Selatan sendiri. 2000 berapa itu? 2000 sekitar 2000-an 15, 16 itu 10 ke atas itu saya ke Makassar. Kebetulan waktu itu kami diagnosa sebenarnya kami diagnosa kusta 2010. Kami berobat di salah satu rumah sakit di Makassar. Akhirnya pandangan di daerah sih sebenarnya masih stigmanya masih tinggi di daerah-daerah terutama di daerah. Jadi kami berniat untuk ke Makassar. Kebetulan dengan tenaga yang masih sakit waktu itu, cuma karena keterbatasan hidup, makanya kami mencari peluang untuk kerja di outsourcing. Cuma alhamdulillah saya sendiri diterima dan dipekerjakan sebagai seorang cleaning service waktu itu. Oke. Dan sekarang sudah menjadi supervisor cleaning service ya. Luar biasa. Selamat loh Mas. Selamat Mas Ya. Mahdis. Ini boleh tahu timnya ada berapa nih Mas Mahdis? Kami sebenarnya di PT Azareda Hanamaga Trading kami punya 2 tim. Enggak, Kami yang tim di bawah, yang satu tim dengan Mas Mahdis. Mas Mahdis kan jadi supervisor nih. Kami membawahi 2 tim. 2 tim. Wow. Ya, itu tim pertama di dalam gedung, cleaning service di gedung. Kalau tim kedua kami membawahi area taman dan halamannya, halaman rumah Oke. sakit umum Dr. Keren banget. Selamat sekali lagi. Saya bangga loh Mas Madis. Baik. Dan Mas Madis, boleh diceritakan dong pertama kali apa sih atau siapa yang mendorong Mas Madis akhirnya di tengah stigma yang tadi disampaikan lumayan kental juga ya kalau di daerah Ya, gitu ya, terutama di daerah Mas Madis ya. ya. Ini masih kuat Uh, banget yang namanya stigma. Nah, apa pertama, yang akhirnya mendorong Mas Mahdis akhirnya berani untuk keluar dari stigma itu? pertama begini, itu hari kami sementara berobat di rumah sakit, kebetulan ada teman dari organisasi di bawah naungan NLR datang ke rumah sakit sambil sebenarnya saya sendiri sudah terpuruk sekali didatangi oleh seorang kader organisasi meminta saya memanggil saya untuk terjun di organisasi. Tapi waktu itu masih masih sakit, badan masih kulit itu sudah hancur. Jadi saya tidak terlalu minat untuk itu. Tapi seiring waktu saya keluar, saya beranggapan dari organisasi itu saya berani keluar, berani bicara, dan saya memberanikan diri untuk melamar pekerjaan. Karena situasi saat itu saya sudah tidak mau membebani orang tua. Pertama, saya takut orang tua menjadi beban bagi. Oke.
Mas Mahdi sepertinya ada gangguan sinyal ya. Baik, kita tahan dulu Mas Mahdi sambil kita menunggu. Ya Mas Mahdi, boleh diulang Mas Mahdi sedikit aja. Oke, Sempat yang terputus. mendorong saya untuk ikut terjun di pekerjaan sebenarnya dari organisasi. Cuma karena pertama sih dari diri sendiri, karena keterbatasan biaya waktu itu di rumah sakit, sambil masih dirawat, saya mencoba bertanya kepada pihak manajemen rumah sakit, apakah saya masih dikasih kesempatan walaupun saya tidak digaji, supaya kerja di area perawatan yang saya tempati. Artinya saya membersihkan ruangan tempat saya sendiri. Oke. Supaya ada kegiatan sekaligus ada tidak terlalu stres di dalam ruangan. Baik. Ya. Dan sepertinya sudah terhubung kembali Bapak Agus. Halo, selamat pagi. Dr. Agus Suprapto, MKes ya, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK RI. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, mohon maaf tadi saya sudah gabung 8:30, tetapi karena ini hal-hal berbahaya yang menumpuk, jadi mohon maaf sekali, Mas. Ya. Kami juga mohon maaf ya, sudah mengganggu kesibukan Bapak. Baik, iya. Dan kami di sini akan sedikit menggali informasi ini terkait dengan tema kita, peran pemerintah dalam upaya peningkatan taraf hidup OYPMK dan tentunya penyandang disabilitas lain. Baik, nah tadi saya udah ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Mahdi, salah satu OYPMK berdaya yang ternyata sekarang udah menjadi supervisor loh, supervisor di sebuah perusahaan, dan bawahnya ada 2 tim, luar biasa ya. Iya. Sangat bangga tentunya dengan kabar ini. Dan kalau dari Dr. Agus nih, seperti yang kita ketahui di masyarakat, OYPMK ini dianggap lekat dengan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sebelumnya mohon dijelaskan sih seperti apa upaya peningkatan kualitas taraf hidup baik dari segi kesehatan maupun ekonomi secara keseluruhan pada penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta. Iya. Begini Mas. Jadi memang kusta ini kan ada stigma di masyarakat, sebenarnya gitu kan. Apalagi proses penyembuhannya lama, yang PB kan sampai 6 bulan, yang MB kan sampai setahun. Jadi itu pasti menyebabkan orang merasa terganggu dan sebagainya ya. Nah, sorry ini ada telepon lain masuk. Nah jadi gini, Kemenko PMK sebagai koordinator untuk beberapa kementerian khususnya dengan Kemensos, Kemenak, Kemendikbud, kemudian dengan Kemen PPA, kemudian dengan Kemendes, dan Kemkes, tentu tidak hanya masalah klinisnya saja. Masalah klinisnya itu sebenarnya obatnya sudah ada, ya kan? Semua sudah siap, tinggal kemauan masyarakat berobat. Tapi yang lebih jauh lagi adalah yang sudah sembuh ini dan yang sebagainya itu, ya jadi yang harus ditangani. Apakah dengan kemenakernya bagaimana, dengan kehidupan sehari-harinya bagaimana, kemudian dengan follow up setelah dengan keluarganya yang sudah kontak erat bagaimana dan sebagainya. Itu yang menjadi tanggung jawab kita, Pak. Makanya untuk kusta, kalau masalah di sini hanya masalah di klinis Jawa Bali, tapi kalau di daerah Papua sana bahkan ada masalah genetika yang menyebabkan dia reaktif terhadap multi drug itu, obat-obat itu. Jadi gampang anunya lebih berat juga di daerah saudara kita di Papua ini, karena rasnya tertentu itu dia menyebabkan dia terjadi alergi obat yang dipakai. Itu masalah besar kita dan sedang terjadi penelitian dunia itu. Jadi selamat kalau untuk Mas Dustasi telah berhasil dalam kehidupannya, dan ini memotivasi untuk yang lainnya untuk bisa hidup lebih layak di masyarakat. Ya, memang literasi dan edukasinya luar biasa. Kunci dari kusta kan sebenarnya kebersihan kan, sebetulnya kan gitu. Makanya sekarang Pak Menko PMK ini menggarap dari dimensi lain. Di kota-kota besar itu dia namanya program kotaku itu, daerah-daerah yang slum,
yang kurang matahari, yang sanitasinya pemukimannya kurang bagus, itu dilakukan perbaikan kota. Nanti hari Jumat Pak Menko PMK juga akan di Medan. Medan itu kan kasusnya juga tinggi loh. Medan walaupun kota itu dilakukan perbaikan pemukiman di Solo, di mana-mana. Yang tersisa saat ini adalah sejumlah penderita kusta di rumah sakit yang belum bisa dikembalikan karena beberapa hal, belum diterima keluarganya, itulah menjadi PR-PR yang harus kita selesaikan bersama. Oke, itu sementara dari saya. Halo. Baik. Dan tentunya ini tidak hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah sendirian gitu ya Pak ya. Iya betul. Karena bagaimanapun juga faktor kesadaran di masyarakat juga perlu ditingkatkan seperti itu kira-kira ya Pak ya. Iya betul. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum COVID itu kita mau garap bersama yang teman-teman yang dari Pak Duta Besar Jepang juga mau datang kan. Ada ya kayak itu. Ayo kita garap kusta gitu. Begitu mau kita garap karena saya itu terus ada COVID itu. Jadilah kita menjadi terhenti. Dan saat ini hampir semua mitra-mitra di bidang kesehatan yang kita dorong, kita bahkan untuk TBC ada wadah kemitraannya tersendiri, untuk HIV. Jadi kemarin itu ketemu saya dengan teman-teman mitra TBC, kemarin ketemu teman-teman mitra yang AIDS. Nah sekarang ini saya sangat senang kalau yang kusta ini juga kita rapatkan barisan lagi, ayo kita garap bersama kusta, garap bersama untuk kasus kusta ini dari hulu sampai hilirnya, kan gitu. Baik. Ya. Bagaimanapun juga karena yang namanya OYPMK ini mempunyai hak yang sama dengan yang lain gitu ya. Nah, tapi kesetaraan yang seperti apa sebenarnya, Dok? Mungkin bisa dijelaskan kesetaraan yang dimaksud. Ya gini, kita tidak bisa memungkiri bahwa memang ada semacam orang masih kadang-kadang ada yang takut. Jadi kesetaraan dalam hal kesetaraan, kalau orang sembuh itu setaranya ya sama dengan orang normal. Ya kan gitu kan, setaranya dengan orang biasanya kan gitu. Tapi kan kita tidak bisa tidak bisa memungkiri sikap masyarakat dan lain-lain untuk hal ini. Dan kan gitu kan. Jadi oleh karena itu kita perlu bersama-sama mitra untuk bisa menjelaskan, meningkatkan literasi kepada masyarakat terkait hal ini. Mas, sebentar ya RRI. Ya. Ya gitu. Baik, ya kita tahan dulu karena kita harus jeda iklan, tapi nanti kembali lagi kita akan disambung ya, Dr. Agus dan juga Mas Mahdis, tetap di ruang publik KBR hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Rizal Wijaya. Dan diingatkan juga untuk Anda yang bertanya nanti juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang akan kita bagikan untuk 5 orang pemenang ya. 5 orang pemenang yang nanti akan mendapatkan merchandise dari NLR Indonesia. Baik, dan saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.